kita perhatikan yang terakhir di dalam perjanjian baru, yaitu Yudas ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Yudas ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Kalau sudah kita katakan amin. Yudas ayat yang ketiga sampai ketujuh. Saya akan bacakan ayat tadi. Nanti Bapak Ibu Saudara akan bacakan ayat yang terakhir. Di firman Tuhan dukungan atas guru-guru bangsa. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak diragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengerjakan kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang ditulis oleh Yudas. Kita tahu Yudas ini adalah hamba Tuhan, yaitu saudara Yakobus, di mana dia mengingatkan, menasehati orang Israel supaya mereka tidak seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Ketika kita perhatikan firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita, dan kita sudah baca firman Tuhan, kita mau mengambil judul firman Tuhan ini, jangan kejar keinginan. Jangan kejar keinginan. Kenapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora Tuhan hukum saudaraku supaya menjadi peringatan bagi setiap orang, di mana yang pertama orang-orang Sodom dan Gomora itu telah penuh dengan dosa. Mereka mengejar hanya percabulan,
misalnya homoseks, lesbia, terjadi di sana. Dan yang kedua, kenapa Allah menghukum Sodom dan Gomora itu? Mereka mengajar kekuasaan yang tidak wajar, kekuasaan yang tidak senonoh, kekuasaan yang tidak diinginkan oleh Allah. Itulah yang membuat Allah menghukum orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Itulah membuat Allah murka dan Allah, saudara-saudaraku, menghukum orang-orang yang di sana. Sebab orang-orang yang di sana digambarkan adalah seperti guru-guru palsu. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini juga datang kepada saudara dan kepada saya, jemaat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupang, supaya kita di air sama apapun yang terjadi, sepahit apapun, menderita apapun yang kita alami, firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan mengejar keinginan saudara yang kita. Mereka ini adalah yang selalu menginginkan atau mengejar, yaitu keinginan. Seperti Kain, ketika dia dan adiknya sedang memberikan persembahan kepada Allah, lalu firman Tuhan mencatat bahwa persembahan Kain tidak diterima Allah. Maka di sana ada keinginan di dalam hati oleh Kain. Maka dia berencana membunuh adiknya. Dengan begitu menyedihkan saudara-saudara yang dikasih. Dia ajak adiknya pergi, tetapi rencana dia adalah rencana jahat di dalam setiap hidupnya. Dia kira ketika dia membunuh adiknya maka dapat memuaskan hidupnya, tapi sebenarnya saudara-saudara tidak menjadi. Keinginan tidak bisa menjadikan seseorang itu menjadi puas. Kita lihat Kain begitu menjadi melanglang buana, pergi ke sana tak tentu arah oleh karena keinginan yang ada di dalam dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kepuasan jiwa manusia tidak akan pernah dapat diisi dengan hal yang terlihat. Kepuasan jiwa kita ini tidak akan pernah dapat diisi dengan yang terlihat. Mungkin kalian berpikir kalau saya bunuh adik saya ini saya puas. Mungkin itu sudah hancur. Dan kepuasan jiwa kita ini tidak akan dapat diisi dengan apa yang terlihat saudara-saudara. Ambil contoh yang paling gampang, yang paling populer, kekayaan. Sekalipun orang memiliki kekayaan, memiliki segalanya, namun itu tidak akan dapat mengisi kepuasan jiwa mereka. Seperti kepuasan harta itu sangat terbatas, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Biarpun banyak orang memiliki uangnya, memiliki dan lain sebagainya, namun itu tidak dapat membuat bahwa jiwanya menjadi puas, saudara-saudara. Tapi orang-orang jiwanya puas ketika dia sungguh-sungguh adalah senantiasa menerangkan hidupnya, tunduk di bawah kaki salib Tuhan dan berserah
dan menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa sesungguhnya katakan itu uang, seperti firman Tuhan katakan, itu tidak akan memberikan kepuasan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab jiwa kita ini adalah yang tidak terbatas. Jiwa manusia itu adalah yang tidak terbatas. Tapi dunia ini, harta kekayaan dan segala jabatan, itu semuanya adalah sangat terbatas. Maka oleh karena itu, hari ini, kalau firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang Sodom itu adalah mencari keinginan-keinginan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, kata firman Tuhan. Tapi kita lihat saudara-saudara, di balik itu mereka mendapat hukuman yang sangat luar biasa yang datang daripada Tuhan. Ketika kita menikmati dunia ini, kita katakan kita puas. Tetapi saudaraku, jangan salah bahwa kita, saudaraku, sedang terjebak besar. Manusia itu sedang terjebak oleh keindahan dunia. Manusia itu sedang terjebak oleh pemberian-pemberian dunia. Manusia itu sedang terjebak oleh keenakan-keenakan dunia. Tetapi sesungguhnya saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka itu sedang menuju satu tempat, yaitu hukuman yang kekal yang Tuhan siapkan bagi setiap orang-orang yang memiliki keinginan-keinginan di tengah-tengah dunia. Tetapi saudara dan saya hari ini yang datang beribadah, memuji, membesarkan Tuhan, biarlah kita Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah mereka sendiri di bawah kaki salib Tuhan. Puji Tuhan. Tadi ya saudaraku, orang katakan kalau enak makanan buah. Enak. Dan saya berpikir saudaraku, kalau akhir-akhir ini saya hanya bisa memakan setengah piring. Orang saudaraku kalau memakan 10 piring tidak akan ada. Paling-paling 1,5 piring atau 2 piring. Walaupun dia memiliki tubuh yang besar. Dan oleh karena itu saudaraku, kepuasan dunia ini adalah yang terbatas sesungguhnya. Setelah saya renungkan ini, lalu saya coba makan 2 piring. Tapi kepuasan dunia ini adalah terbatas. Sekalipun itu disuguhkan dengan lauk pauk yang enak, perut kita ini sudah ada ukurannya. Ada 1 piring, 1,5 piring, sampai 2 piring. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita mencari atau mengejar kepuasan di tengah-tengah dunia ini, tapi bisa kita cari kepuasan daripada Yesus yang menjadi jati diri kita. Puji Tuhan. Yesuslah kepuasan jati diri kita. Dialah yang dapat memuaskan jiwamu. Dia yang dapat memuaskan jiwa saya. Sekalipun kita cari dunia seperti kita pujian kita tadi, hanya Yesus yang dapat memuaskan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan, tetaplah kita cari Tuhan. Tetaplah kita cari Yesus di dalam setiap hidup kita. Supaya bagaimana saudaraku, supaya kita menerima kepuasan dalam hidup kita ketika kita berjalan di air-air sama yang penuh kesesatan, yang penuh penderitaan, yang penuh persoalan, yang penuh masalah terjadi bagi setiap kehidupan di air sama ini, saudara-saudara. Orang-orang
Dunia selalu mencari popularitas, jabatan, dan segala-galanya saudara-saudaraku yang dikasihi. Tapi saudaraku tidak akan pernah memberikan dia sebuah kepuasan di dalam jiwa. Maka tidak heran saudaraku, pernah saya baca seorang Jepang mencari kepuasan. Dia sudah mencoba mau menikahi setiap perempuan bangsa, tapi dia berkata tidak menjadi puas. Akhirnya dia saudaraku, dia mencoba menciptakan seorang robot menjadi kepuasan dia, sebab dia katakan robot itu mengerti dan tahu isi hati saya dan saya yang masuk. Mungkin saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia mendapati manusia, dia tidak pernah mendapat kepuasan. Itu dia berkata B, yang perempuan itu berkata C. Dia berkata bukan perempuan itu berkata G. Memang begitulah manusia saudara. Begitulah sifat manusia. Jarang sama-sama apa yang ada dalam hidup seseorang. Di tengah keluarga saya suami itu sering bertolak saudara. Maka tidak heran ada banyak keluarga berkata, aku kira dulu kau bisa membuat saya puas. Tapi nyatanya tidak demikian saudara-saudara. Maka hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita jangan terlalu mengejar keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan saudaraku beda dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Keinginan ini adalah memuaskan orang, tapi kemauan tidak sama dengan keinginan. Ada orang keinginannya mempunyai harta-harta yang begitu mahal-mahal. Ada seorang ibu menginginkan tas yang branded, itu dia kira itu menjadi kepuasan, tapi sebenarnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun adanya kita, Tuhan berikan. Tapi itulah yang menjadi kepuasan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Maka belajarlah puas akan apa yang Tuhan berikan di setiap kehidupan. Jangan kita samakan atau jangan kita bandingkan dengan orang-orang yang lain. Tapi biarlah kita bersyukur akan hal apa yang Tuhan berikan dari setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita cari puji-pujian daripada walaupun kita tidak dipuji Tuhan, kita tidak dipuji manusia, tapi marilah kita memuji dan pujian daripada Tuhan. Sebab pujian daripada manusia adalah mungkin Tuhan. Ada kalanya orang memuji seseorang, tapi dia juga orang yang dikasih Tuhan tidak sungguh-sungguh dari hati nurani yang dalam. Tapi sungguh-sungguh pujian dia itu adalah pujian yang benar bisa membawa atau mendatangkan sebuah kekecewaan. Memang begitulah saudaraku adalah manusia. Sebab dikatakan pujian manusia selalu mengecewakan. Tidak ada manusia membuat seseorang menjadi puas, saudara-saudaraku. Makanya dalam sosial kita selalu berinteraksi. Kita bermacam, kita lihat saudara-saudara. Ada yang memuji, ada yang mengangkat,
kita harus sadar bahwa pujian yang hakiki, pujian yang abadi adalah pujian daripada Tuhan. Itulah yang mau kita cari, itulah yang mau kita kejar, itulah yang mau kita terima di dalam setiap hidup kita. Yaitu sama-sama ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, sebaiknya apapun saya akan selalu berserah kepada Tuhan. Kita akan selalu berserah kepada Tuhan. Manusia selalu memiliki kelemahan, baik itu pendeta memiliki juga kelemahan. Sebab mereka itu adalah sama-sama manusia saudara-saudaraku. Maka kita jangan kita samakan pendeta itu seperti pisau lagi yang selalu tajam. Pendeta itu juga memiliki kelemahan saudara-saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam ayat 21, 20 sampai 21 dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang dikasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini diingatkan kepada kita supaya kita belajar membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Pemuda-pemudi, bangun dirimu di atas iman yang paling suci. Pelihara dirimu di atas iman yang paling suci. Jangan mau saudaraku mengejar keinginan. Dunia ini menawarkan keinginan-keinginan. Apakah itu kepada pemuda-pemudi? Berbagai macam ditawarkan. Yang akhirnya saudaraku bisa berujung kepada kehancuran yang begitu luar biasa. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus di setiap kehidupan kita. Kenapa kita harus berdoa dalam Roh Kudus? Sebab Roh Kuduslah yang sanggup berdoa kepada Allah bersama-sama dengan roh kita, sehingga apa yang kita sampaikan, panjatkan, bisa diterima dan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Sebab tanpa Roh Kudus sebenarnya, maka doa kita ini akan bisa terhambat oleh penghalang-penghalang. Ada iblis, ada setan, ada penguasa-penguasa di udara, bisa menghalang dua-dua saudara dan dua saya ketika doa kita itu tidak di dalam Roh Kudus yang berkuasa yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Maka firman Tuhan ini mengajak saudara dan saya, ketika kita membangun iman kita di atas dasar yang paling suci, maka kita juga diajak untuk berdoa di dalam Roh Kudus. Maka dengan itulah saudaraku, kita dapat dimampukan, kita dapat disanggupkan untuk tetap kuat
berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Oleh karena itu, makanya di dalam aplikasi Tuhan ada seorang pendeta, ketika seorang itu lemah selalu mencari pendeta itu. Ada orang bercerai mencari pendeta itu. Lalu pendeta itu berkata, saya adalah manusia biasa yang hidup lemah. Maka jangan selalu datang kepadaku, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang bisa menjawab segala. Pendeta itu berkata, aku tidak mungkin berdoa dengan secara menangis tentang istrimu. Lalu tidak mungkin aku berdoa kata pendeta itu. Nama istrinya sendiri. Ya Tuhan, pelihara istrimu. Jauhkan dia dari bahaya. Jangan dia baik. Lalu datang istrinya mendengar. Kenapa kamu menangis terus? Ada tanda-tanda dalam istrinya. Padahal pendeta ini berdoa untuk kesembuhan, pemulihan istri seorang temannya yang bernama Susi. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini doa kita yang paling baik kita panjatkan dengan iman kepada Tuhan. Itulah yang mengetok pintu surga. Itulah yang mengetok pintu surga. Ketika doa kita itu kita panjatkan dengan iman kepada Allah, maka itulah yang mengetok pintu surga. Maka Allah dalam surga adalah mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa kita. Puji Tuhan. Perlu memang kita doa kepada hamba-hamba Tuhan, kepada saudara-saudara seiman. Tetapi yang paling baik diingatkan oleh firman Tuhan ini, kita harus berdoa dengan iman kepada Allah. Maka itu akan dijawab Tuhan dengan secara luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jaga kekudusan, jangan hidup di dunia ini, sebab dunia ini semakin merajalela di air sana. Ini pesan firman Tuhan ini bagi kita yang hari pada hari ini. Dan yang kedua dia katakan, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kita diingatkan firman Tuhan untuk memelihara diri kita demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Dan saya percaya orang yang memelihara dirinya dengan kasih Allah, dia akan mampu, dia akan kuat. Dia tidak akan gampang diombak-ambingkan oleh keinginan dunia, keinginan daging. Dia akan berkata, apapun bagi orang, biarlah itu bagi orang. Tapi bagi saya, satu-satunya hidup saya adalah Kristus bagi hidup saya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul. Tak peduli itu saudaraku, bagaimanapun orang lain, walaupun orang lain hebat, walaupun orang lain selalu sukses, tapi dia sungguh-sungguh percaya dan merendahkan diri bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan dari seluruh kehidupan kita. Itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan ini mengingatkan bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan berikan itu sebenarnya itu yang paling terbaik. Kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan berikan kita yang begitu berat, lalu kita katakan, oh Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak mengasihi saya. Tapi sesungguhnya Tuhan berikan itu, itulah membuat kita semakin
kudus, semakin suci, semakin berkenan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita supaya kita jangan meniru orang-orang Sodom dan orang-orang Gomora, supaya kita jangan meniru yaitu kawin, supaya kita jangan meniru yaitu orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi biarlah kita senantiasa merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dan kita mau memberikan hidup kita dipimpin, dipelihara, dan dijaga dan dilindungi Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memelihara kesucian dan memulia setiap iman percaya kita di dalam hidup kita. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita tidak dapat dipengaruhi situasi, kondisi dunia ini yang bisa membawa kita ke dalam penghancuran, tapi kita tetap berpegang teguh kepada satu kekuatan, yaitu Yesus Kristus yang mampu dan sanggup memegang saudara, memegang saya, agar saya tidak jatuh di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita terima hari ini, yang telah kita dengarkan, yang ini kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita saudaraku semakin hari semakin sempurna di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau melayani di tengah-tengah dunia ini dengan dunia yang panas. Ada kalanya orang melayani Tuhan dengan satu motivasi yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tapi kita lihat saudaraku, akhirnya nanti pelayanan mereka akan berhenti di jalan. Tapi pelayanan kita adalah pelayanan yang terus menerus, pelayanan yang terus dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Walaupun pelayanan kita tidak begitu melonjak secara dramatis atau instan, tapi kita mau tetap melayani Tuhan. Walaupun berjalan terus step by step sampai nanti ke ujung, ketika Tuhan datang Maranatha ke tengah-tengah dunia untuk menjemput setiap orang percaya. Maka kita percaya hari ini firman Tuhan ini kita tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi kecewa, tapi kita pulang dari berkat ini adalah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan.